Meski kata pada jauh di dekat. Erica, Hafsa, Najwa Hafsa, Fatima Nafisa, Kirana, Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam. Malam Pak. Oke, ini saya kasih perkuliahan online itu sebetulnya pertama masih kondisi ruangannya yang kurang tidak memadai ya. Malah sampai sekarang pun jadwal masih digeser-geser juga kan, yang tadinya hari Senin cuma 1, sekarang jadi 2 gitu ya. Kemudian dari tadinya dari kuliah di hari Rabu dikesenkan gitu. Itu yang masih masih digeser-geser terus, masih dicari-cari lagi karena setiap pertemuan hari tadi ya masih banyak yang bentrok antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain mengenai ruangan ya. Mahasiswanya juga tidak begitu bentrok sebetulnya, cuman hanya ruang kelasnya yang berbarengan dipakai dengan kegiatan perkuliahan lain begitu. Itu yang jadi masalah juga buat pelaksanaan kegiatan perkuliahan ini ya. Hanya ini kan kuliah teori ya, artinya ada beberapa yang sebenarnya masih memungkinkan untuk kita diadakan secara online gitu. Hanya memang lumayan buat saya gitu ya, lumayan capek juga karena hari Selasa ini ya, saya dari pagi jam 7 gitu ya, nonstop sampai sekarang ini gitu ya.
Tadi jam 7 sampai jam berapa itu ya, jam 10. Jam 10, jam 1 mulainya dari jam 1 sampai jam 3, setengah 4 sampai jam 6. Nah, sekarang baru lagi mulai lagi. Oke, jadi nggak apa-apa. Asal kegiatan pasar ini kita laksanakan secara baik saja. Ini ada kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan secara keseluruhannya gitu. Oke, jadi gini, ini sebentar aja hari ini gitu ya, hanya memberikan materi perkuliahan untuk menjelaskan sebetulnya apa sih yang sebetulnya akan kita lakukan pada saat mengikuti perkuliahan ornamen ini gitu ya. Pertama, kita mempelajari ornamen Nusantara itu secara dalam bentuk kajian-kajian secara teoretik maupun secara pengolahan data gitu ya. Gitu. Karena gini ya, ornamen itu kan di Indonesia itu kan banyak sekali gitu ya. Tidak terbatas ke satu produk saja, tuh banyak sekali gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sebetulnya bagaimana kita menggali ya, secara akademis terutama ya, mengenai ornamen itu sendiri gitu. Kemudian Anda sendiri bisa mengetahui dengan pasti ya dari data yang Anda kumpulkan makna dari filosofis dari ornamen itu sendiri ya. Setelah Anda mengetahui bagaimana ornamen itu yang ada di sekitar Anda ataupun di luar lingkungan Anda ya. Kemudian Anda aplikasikan atau Anda tempatkan atau Anda gunakan pada produk yang Anda desain gitu ya. Jadi itu intinya, itu sebetulnya garis besarnya gitu ya. Jadi setelah Anda mempelajari ornamen tersebut ya, Anda nanti diaplikasikan ke sebuah produk ya. Oke, sampai sini bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi memang perkuliahan juga tidak terlalu sulit ini sebetulnya ya. Hanya ini Anda membutuhkan pengumpulan data saja mengenai ornamen itu sendiri ya. Kalau secara ininya hanya beginilah, hanya sebagai gambaran saja ini sebetulnya. Ya, ini sebentar ya. Ya, ini sebagai serga besarnya ini ya. Jadi Anda tujuan dari pembelajaran ini sebetulnya membekali mahasiswa untuk tentang motivasi atau tentang khususnya tentang ornamen Nusantara itu sendiri ya. Sehingga Anda memahami betul mengenai kajian sejarah, estetik maupun bentuk visual secara teoretik dari ornamen itu sendiri. Kemudian bagaimana Anda mempelajari itu ya, mengkaji ornamen itu dari bentuk-bentuk visualnya ya. Ini pertamanya. Kemudian nah ini bagaimana Anda mengumpulkan datanya ya. Pertama Anda bisa Anda cari itu ya, ornamen ini Anda bisa cari di pertama sejarah. Ini mudah seperti kalau dari sejarah ya. Sejarah itu kan ada tuh datanya gitu ya. Misalnya Anda mengambil ornamen dari situs-situs yang ada di Indonesia, misalnya dari peninggalan candi misalnya gitu ya, atau situs yang lainnya gitu.
Itu banyak. Ini dari segi sejarah itu banyak. Ya. Kemudian ornamen yang ada pada senjata apa? Bukan senjata pistol begitu, bukan ya. Tapi ornamen yang sebetulnya senjata, misalnya diantaranya ada keris, ya. Ada keris itu kan ada berbagai bentuk ya. Nah dari bentuk itu ada ornamennya, ya. Nah tapi sebelum pengumpulan data, Anda harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ornamen, gitu ya. Ornamen itu apa sih? Coba istilah ornamen itu apa? Ornamen itu kan hiasan kan, gitu ya. Hiasan, berupa hiasan. Nah hiasan itu ada yang memiliki makna, ada yang maknanya banyak, ada yang sedikit maknanya gitu. Ada mungkin juga tidak memiliki makna. Gitu. Nah, bagaimana Anda mempresentasikan ornamen itu sendiri? Ya? Misalnya sederhana saja. Ini saya ikan misalnya ini kujang nih. Ini kan kujang kan bentuknya seperti gini. Tapi bentuk kujang ini sebetulnya dari satu sisi saja sudah memiliki makna tersendiri, dan seperti ini nih, ya. Ini memiliki lubang-lubang ini sebetulnya memiliki makna tersendiri. Ini ada 4, apa sih maknanya? Nah, gitu ya. Atau lebih dari 4 atau hanya 1, itu juga ada makna tersendiri. Nah, bagaimana Anda memaparkan dari bentuk atau dari ornamen itu sendiri seperti apa? Ya. Kemudian bentuk keseluruhannya atau bagian terkecil dari ornamen ini apa sih, gitu ya? Atau bentuk dari keseluruhannya gimana? Gitu. Kan sebetulnya intinya kujang ini kan sebetulnya bukan senjata, ya. Tapi sebetulnya simbolis. Simbol dari sebuah istilahnya tuh status dari seseorang, gitu ya. Apakah dia itu seorang raja atau bukan, atau tingkatan dari level dari seseorang gitu ya. Ini hanya satu bagian saja sebetulnya yang perlu Anda jelaskan di sana, sehingga bagian secara keseluruhan itu maknanya kan banyak sekali gitu ya. Jadi bukan, sekali lagi, kujang ini sebetulnya bukan senjata seperti golok atau parang atau apa itu namanya senjata untuk berperang, bukan ya. Tapi sebetulnya simbol dari sebuah status seseorang gitu ya. Oke, kembali lagi di sini gitu ya. Nah ini dari ornamen ini Anda bisa dapatkan dari situs sejarah, dia senjata, tempat ibadah. Tempat ibadah itu hampir sama juga dengan situs sejarah. Ya. Tempat ibadah tuh misalnya kayak candi atau pura atau apapun lah ya. Kemudian rumah adat, ya, rumah adat tuh bukan banyak ya. Di Indonesia itu banyak sekali rumah adat. Ini juga sama. Dari pihak perhiasan juga ya. Perhiasan ada makna atau simbol-simbol tertentu dari sebuah perhiasan yang mengandung ornamen yang memiliki makna tertentu ya, misalnya siger atau mahkota atau apapun gitu ya. Dari pakaian juga sama ya, ada ornamen yang bisa Anda manfaatkan ya. Kain batik banyak sekali gitu ya. Motif-motif kain batik ada namanya, juga ada istilahnya itu persyaratan untuk penggunaan dari batik itu sendiri ya. Sama juga kain tenun dan seterusnya ya. Nah di sini sekali, di sini ornamen ini ada yang sifatnya umum ya. Umum bisa digunakan pada semua tempat. Ada juga yang sifatnya spesifik, tidak bisa ditempatkan di sembarang apa istilahnya itu,
tempat ya. Itu ada yang lebih sakral lagi gitu. Nah ini hati-hati gitu ya. Misalnya sederhana saja, ornamen yang ada pada kain apa itu ulos misalnya gitu ya. Ada yang dari Batak di sini? Ada nggak? Ada nggak dari Batak? Nggak ada. Saya, Pak. Ada. Saya, Pak. Nah, dari ulos kan. Sekarang lihat Anda dari ulos, Anda tahu sendiri ulos ada motifnya meskipun ada yang polos juga gitu ya. Tapi dari ulos itu kan ada motif-motifnya atau ornamen-ornamen tertentu kan. Nah, ulos itu biasanya ada yang digunakan untuk acara party atau apa kegembiraan. Ada juga untuk acara hanya pada saat berduka. Benar nggak? Siapa? Maria? Benar kan? Begitu? Atau enggak? Saya kan bukan orang Batak gitu ya. Jadi itu yang Iya, Pak, betul. kenapa? Iya, Pak, betul katanya. Ya itu artinya ada ornamen yang biasa digunakan secara umum, ada yang bisa juga hanya digunakan pada saat momen-momen tertentu gitu ya. Misalnya pada saat berduka, nggak boleh itu digunakan pada saat kita lagi bergembira gitu ya, seperti itu. Dan ornamen itu juga maknanya juga udah terbesit di sana gitu ya. Misalnya di daerah Sumatera atau di daerah Toraja atau di daerah Bali sana itu juga sama gitu ya. Ada ornamen-ornamen yang lebih spesifik penggunaannya atau penerapannya. Anda jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah nanti pada saat Anda mengambil ornamen tersebut sehingga Anda menempatkannya pada sebuah produk ya. Kalau tidak tahu ya artinya nanti diketawakan orang gitu ya. Ketawain orang tuh. Waduh ini katanya apa Anda tidak tahu maknanya, kayaknya Anda menempatkan katakanlah ornamen untuk kematian misalnya gitu ya, atau berduka dipakai pada sebuah produk yang sebetulnya untuk kecantikan atau misalnya untuk apa penampilan yang elegan misalnya gitu. Itu yang harus hati-hatinya sana ya. Oke, nah berikutnya di sini ya. Ini yang kajian yang harus Anda melakukan sini ya. Nama ornamennya apa? Kalau misalnya Anda tidak tahu ya jangan diambil gitu. Kalau tidak tahu namanya apa. Kemudian ornamen itu sendiri jangan Anda buat sendiri. Misalnya contohnya sederhana gini. Anda mengambil sebuah apa istilahnya tuh bentuk-bentuk dari satwa misalnya gitu ya. Nah bentuk satwa itu sebetulnya belum ada beberapa daerah yang sudah membuat dijadikan ornamen ya. Tapi Anda mengambil satu bagian dari bentuk satwa itu. Nah kalau Anda membuat baru, sekali lagi kalau Anda membuat ornamen baru, otomatis kan orang tidak akan mengenal nih ini ornamen dari mana kan gitu ya. Nah itu bukan poin utamanya, sebetulnya bukan membuat sebuah ornamen baru, tapi kita tujuannya adalah mengenal ornamen yang ada, yang sudah ada, ya. Kemudian kita mencoba bukan mengembangkan, artinya memperkenalkan secara luas, ya, masyarakat luas, sehingga ini ornamen dari Nusantara, ya. Nah dari sana Anda biar masyarakat luas itu mengenal ornamen dari daerah Anda, ya, itu bagaimana kita mengaplikasikannya secara tepat, gitu intinya ya. Namanya apa, kemudian kita kembangkan tempatannya di mana nih,
penempatannya, entah itu di bagian sebuah produk atau pada sebuah kemasannya, atau apapun yang kita bisa ingin gunakan atau aplikasikan pada sebuah produk yang akan kita rancang sebagai desainnya itu. Gitu. Nah, bagaimana bentuknya ornamen tersebut, kemudian makna filosofi dari ornamen itu sendiri apa? Ya. Nah, di sana kalau Anda mengetahui secara spesifik poin-poin tadi, ya, Anda kembangkan bentuk dari ornamen tersebut secara baik, gitu ya. Kemudian Anda terapkan, ya. Di mana sih baiknya kita menempatkan sebuah ornamen tersebut? Itu ini yang secara garis besarnya inilah, ya. Secara garis besarnya tugas kita atau pekerjaan kita selama mengkaji sebuah ornamen sederhana, singkat sebetulnya, ya. Ini seperti panjang, padahal kalau kita kerjakan sederhana, gitu ya. Kita ngambil memperhatikan sebuah ornamen, ya. Kemudian kita telusuri apa sih nama ornamen tersebut, ya. Kemudian ini ornamen dari mana nih? Dari daerah mana? Kemudian biasa ditempatkan di bagian apa? Entah itu di rumah atau pada sebuah bangunan, misalnya, gitu ya. Atau pada apa? Pada misalnya pada benda-benda yang lainnya. Ya. Nah, maknanya apa sih dari ornamen tersebut? Artinya apa sih? Baru nanti Anda setelah itu bisa Anda lakukan secara baik pengembangannya maupun penerapannya. Gitu intinya, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, yang tahap ininya nanti ke depannya langsung saja kita mencari dari sekarang, ya. Dari sekarang ornamen satu saja, ya. Jangan banyak-banyak. Kalau Anda banyak-banyak, nanti kesulitan mencari datanya, gitu ya. Pertama, kesulitan mencari data. Kedua, kesulitan nanti menghubungkan antara ornamen satu dengan ornamen yang lain, yang mungkin maknanya berbeda, gitu ya. Atau mungkin juga simbolnya juga berbeda, gitu. Sehingga ini tidak bisa sinkron antara ornamen satu dengan ornamen yang lainnya. Ya, syukur-syukur Anda bisa, gitu. Tapi saya harapkan sih satu saja dulu Anda mengambil bentuk ornamen, kemudian Anda pelajari terlebih dahulu namanya apa, kemudian maknanya apa, ya, bentuknya seperti apa, kemudian penempatan asalnya dari mana, di mana sih ditempatkan. Nah, itu baru di Anda kembangkan, ya. Cukup jelas nggak nih? Mau izin bertanya, Pak? Boleh? Ya. Jadi berarti ini tuh kita nyari ornamen Nusantara yang udah ada, gitu ya. Terus kita dalami, gitu ya, maknanya, latar belakang gitu. Terus kita terapin kayak di produk desain gitu, Pak. Kayak bikin mock-up gitu. Ya, betul. Oh. Jadi proses tahapannya juga ada 2 kali presentasi nih. Pertama, Anda mempresentasikan dulu kajian ornamennya, ya, secara mendalam. Pertama, ornamen yang Anda pilih itu seperti apa sih? Kemudian ada buat PowerPoint-nya, Anda jelaskan, presentasikan di Zoom ini, ya. Itu tahap presentasi tahap pertama. Nah, kemudian presentasi kedua, nanti Anda setelah ornamen itu Anda perbaiki, kajian pertama itu Anda perbaiki, kemudian Anda hubungkan lagi dengan produk yang akan Anda desain itu. Ya. Gimana sih antara prototip yang desain Anda itu seperti apa? Gimana aplikasinya? Ornamen yang Anda pilih tadi tepat atau tidak? Itu sederhananya. Jangan sampai salah seperti
sepatu olahraga tuh Aku tadi ya, makan sepatu makan olahraga kulit yang disebut bahwa apa itu siomay. ornamen dari Kan keras ya. Malaysia, padahal dari Indonesia kan Patah gigi ornamennya. aku. Ya. Padahal itu perusahaan terkenal, brand Udah habis. terkenal gitu ya. Padahal Tadi aku habis itu bisa nasi sekalian juga. salah seperti itu. Gitu ya. Terus keluar kaget sama Ujang keluar juga. Jadi aku langsung kaget. Jelas ya? Cukup jelas nggak? Biar banyak kan nanti dulu. Ih, Jadi gitu. Pertama Anda mencari sendiri nanti aja, Mak. data mengenai ornamen ini. Ini poin-poinnya ini semua. Nanti aja sama aku. Anda mencari sendiri. Mudah kan? Anda tinggal googling aja di di Google ini ya. Googling, cari tuh ornamen yang Anda inginkan. Online dong. Kemudian syukur-syukur kalau misalnya Anda punya data yang lebih banyak lagi selain di Google gitu ya. Kemudian Anda setelah Anda pelajari datanya cukup lengkap, baru Anda lakukan proses berikutnya sini gitu. Ya, jelas ya? Oke, silakan kalau ada yang tanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti tiap orang beda ya nama ornamennya? Oh iya, beda-beda. Jangan ada yang sama. Ya. Jadi kalau ada yang sama, nanti saya ini kan misalnya Winona duluan nih. Kemudian ada yang misalnya berikutnya siapa misalnya Anissa misalnya gitu ya. Sama juga, misalnya Winona mengambil Megawendung misalnya gitu ya. Kemudian Anissa mengambil juga sama Megawendung. Nah itu kan bentuknya sama, ornamennya sama gitu ya. Tapi mungkin warnanya beda. Nah tetap aja sama gitu. Karena ornamennya juga sama, bentuknya maknanya juga kan sama. Nah itu jangan begitu, nggak boleh begitu ya. Jadi harus berbeda, entah itu dari bentuk ornamennya maupun dari daerahnya mungkin sama, tapi ornamennya berbeda ya silakan. Tapi yang jelas tidak boleh mengambil ornamen yang sama. Ya. Oke, Pak. Siap. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti itu kan tadi membuat PowerPoint-nya cuma sampai makna dan filosofi ya? Soalnya kan tadi penerapan ornamennya itu di akhir gitu. Iya. Jadi ini tahap pertama, proses presentasi pertama adalah mempresentasikan ornamen yang Anda pilih itu lebih dahulu ya. Jelaskan tuh ornamen apa sih yang akan Anda ambil. Berarti kan Anda harus mencari tuh data mengenai ornamen itu. Ini dari mana nih? Apakah dari situs atau dari bangunan peninggalan bangunan dulu lah, itu situs ya, atau dari bangunan tradisional atau dari benda-benda yang lainnya gitu ya. Nah ini kan bisa Anda cari tuh dari mana nih sumbernya. Kemudian dari sana ini kan ada penempatan nih segala macam bentuk ornamen. Nah itu kan Anda ambil kan misalnya biasanya gitu ornamen itu kan dalam satu lokasi itu banyak, tidak hanya satu tapi banyak. Nah Anda bisa ngambil satu bagian atau ngambil secara terpusat di mana sih Anda ingin mengambilnya ya. Nah itu yang harus Anda jelaskan secara spesifik di sana ya, bentuknya seperti apa sih yang akan Anda ambil sehingga ini bagian dari satu ornamen dalam kompleks situs tertentu. Ini salah satu bagiannya ornamennya ini yang ada. Kemudian makna dari bentuk ornamen itu apa? Nah, gitu ya. Misalnya untuk situs peninggalan zaman prasejarah misalnya gitu ya, atau pada saat zaman kapan ya. Intinya ya setiap ornamen itu ada makna atau
arti tertentu ya. Misalnya apa istilahnya itu? Misalnya ini badik ya. Badik itu kan atau apa istilahnya itu? Ya badik ya, parang gitu. Kalimantan gitu. Ini dari parang itu dari bilah tajamnya, dari pegangannya itu ada makna tersendiri ya. Kemudian dari pegangannya itu handle-nya juga ada maknanya. Kemudian dari setiap bentuk pegangan itu juga makna-makna dari ini bisa diurai lagi. Oh ini ada bagian seperti rambutnya. Oh ya ini nggak ada. Nah itu kan bisa ditelusuri lagi. Kenapa sih yang ini ada? Kenapa yang ini tidak? Nah seperti itu ya. Ini di bagian setiap daerah itu ada. Ya. Misalnya di Toraja tuh ada bangunan, bukan bangunan untuk memanggil roh gitu ya. Ini bentuk ini untuk memanggil arwah atau roh yang sudah meninggal. Nah itu kan udah spesifik kan sana gitu ya. Atau misalnya di daerah lain, misalnya ini ya untuk pemanggilan istilahnya tuh apa ya, dewa misalnya gitu ya, dewa atau ada agama tertentu misalnya. Contoh lain misalnya gini, kenapa antara ornamen di Bali ya dengan di Kalimantan itu ada sedikit persamaannya, tapi berbeda kan gitu ya. Tapi berbeda. Kenapa nih? Anda bisa menelusurinya. Nah, perbedaannya di mana? Oh, ini ada unsur religinya, antara religi Hindunya, Budanya gitu ya. Ini tapi kok ada perbedaannya? Perbedaannya di mana kan gitu? Oh, ternyata di Bali Hindunya bagaimana, kemudian di Kalimantan Hindunya seperti apa? Karena itu juga kan ada menimbulkan ornamen yang berbeda juga gitu. Kenapa kok di Bali ada bentuk-bentuk misalnya barong atau apa di dalam sebuah pura segala macam, kok ada bentuk seperti ya ornamen yang menyeramkan. Kenapa di Kalimantan tidak ada gitu? Padahal sama-sama dari unsur religi misalnya Hindu gitu ya. Oh ternyata ini nih Hindunya apa di Kalimantan tuh istilahnya Kahyangan ya, Kahyangan gitu ya. Hindunya Hindu sana gitu. Ya di Bali beda lagi namanya. Gitu ya. Oke, apa yang lain silakan. Cukup jelas nggak? Jadi ini dari sekarang Anda coba cari ya data-datanya. Nah, setiap pertemuan tuh ya karena ini jumlahnya berapa ini 54 ya, 55. Nah, kita dibagi saja misalnya satu orang itu kan 2 kali gitu ya. Satu orang itu 2 kali presentasi. Ya paling sedikit satu hari itu pertemuannya ada 12 orang lah, 10 atau 12 orang melakukan presentasi gitu ya. Biar nanti semuanya terpenuhi presentasinya, entah itu presentasi yang pertama maupun yang kedua gitu ya. Oke, cukup jelas.
Halo, masih pada bangun kan? Belum pada tidur? Jelas. Oke, Pak. Takutnya udah pada tidur nih. Jelas, Pak. Hah? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, silakan. Mudah kok, nggak. Saya tugasnya nggak begitu sulit ya. Nanti dikumpulkannya semua presentasi dan bentuk PowerPoint dan berupa makalah ya berapa lembar lah. Makalah kan Anda tahu jumlah halaman makalah berapa paling banyak atau bukan paling sedikit kan cuma 15 atau 20 lembar kan, sedikit sekali gitu. Jadi harus sinkron antara ornamen yang Anda pilih dengan apa istilahnya tuh, penempatannya pada sebuah produk, ya. Yang sampai Anda salah memilih juga gitu ya. Misalnya gini, Anda memilih ornamennya horor gitu ya. Misalnya ini kasarnya gini Pak, horor, tapi ini produknya pada kemasan misalnya makanan, kan jadi serem kan, mau makan juga jadi serem nih. Nah, jangan seperti itu ya. Ini kasarnya seperti gitulah. Tapi sesuaikan produk yang akan Anda rancang itu apa sih. Nah, kita pilih tuh ornamen yang tepat untuk kemasan tersebut ya. Kemudian Anda beri konsepnya seperti apa dari produk yang akan rancang itu ya. Oke. Berarti Pak, produknya tuh harus disesuaikan sama makna dari ornamennya ya Pak? Ya, minimal nggak terlalu jomplang lah, nggak terlalu jauh ininya gitu ya, sasarannya. Ya tadi saya kan jangan sampai ini ornamen untuk digunakan pada saat berbuka ya, tapi Anda gunakan pada sebuah produk makanan gitu kan. Waduh, kok ini nggak tepat nih gitu ya. Nanti Anda bisa dimarahin atau bisa juga diketawain gitu. Wah, ini mengerikan juga gitu ya. Ini ornamen untuk berduka cita atau sedih. Ini kenapa Anda gunakan pada sebuah produk kecantikan atau untuk makanan ya gitu. Itu yang Anda sinkron nggak gitu, aplikasi seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang tanya lagi. Izin bertanya Pak, berarti kita minggu depan udah mulai presentasi atau gimana tuh? Ya, langsung aja presentasi lah ya. Karena biar cepat saja selesai gitu ya. Anda cari presentasi berapa orang, misalnya 10 atau 12 orang, mengenai intinya dulu, mengenai ornamennya dulu. Benar nggak sih yang Anda presentasikan dari ornamen tersebut, pemaparannya benar nggak gitu ya. Jangan-jangan Anda salah gitu mengambil datanya ornamen tersebut ya. Jelas ya? Jadi Oke. belum langsung ini ya, belum langsung ke produknya tapi lebih ke maknanya, filosofinya ya. Ya, betul. Ya. Jangan langsung ke produknya gitu ya. Nanti setelah presentasi berikutnya, setelah presentasi yang pertama, ini kan ada masukan nih, entah itu dari teman Anda, entah itu dari saya gitu ya. Nanti Anda perbaiki. Oh, ternyata begini nih ornamen yang Anda pilih tersebut. Kemudian Anda sinkronkan dengan produk yang Anda gunakan pada benda apa nih tepatnya, gitu ya. Nah, itu baru Anda merancang gimana sih desainnya, gitu ya. Desain produk itu seperti apa, entah itu kemasannya, entah itu pada saat
kemasannya atau pada aplikasi yang lainnya gitu ya. Mudah kan ya? Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan itu setiap teman Anda presentasi, ya Anda perhatikan jangan sampai Anda mengulang kesalahan atau tidak tahu, oh kenapa sih? Nah, begini, ternyata salah Anda menjelaskan setiap presentasi yang teman Anda lakukan gitu ya. Teman Anda sudah melakukan istilahnya tuh memilih ornamen, kemudian Anda lakukan presentasi yang ornamen yang sama. Nah, jangan seperti gitu ya. Data dulu tuh ornamennya ada yang sama atau tidak ya. Saya harapkan tidak ada yang sama, jangan sampai ada yang sama. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak. Siapa? Silakan kalau ada yang tanyakan lagi, silakan. Ya, sebentar saya absen dulu ya. Yang mana itu? Oke, ini kelas ini kelas A ya. Alia ada nggak? Alia ada? Alia Fatia Maulana? Hadir, Pak. Maulan? Hadir, Iya. Pak. Erika Rasmala? Hadir, Pak. Fatimah Zahra? Hadir, Pak. Hafsah? Hadir, Pak. Kirana? Hadir, Pak. Muhammad Ihsan? Ada Muhammad tingkat Ihsan? itu, Pak. Hah? Ada tingkat tidak salah masuk maksudnya. Oh, salah masuk. Salah ngontrak. Oh iya, dua ya. Nabila? Ada, Pak. Nadira? Ada? Nggak ada. Nadira? Nafisa? Hadir, Pak. Nazwa? Hadir, Pak. Oke. Selamat ya, kenapa?
Nurullah Majid, Hadir, Pak. Aradia, Hadir, Pak. ada Aradia? Nggak ada ya? Ada apa ini? Oke. Atalah, Hadir, Pak. Athena Talia, Hadir, Pak. Dava Lukmano, Hadir, Pak. Diandra, Hadir, Pak. Dinda Amelia, Hadir, Pak. Fahri Aditya, ada Fahri, Hadir, Pak. Fadil Fadul Rahman, Hadir, Pak. Fania Cahyanti, Fania ada nggak? Nggak ada ya? Hasbi, Hadir, Pak. Hovifah, Hadir, Pak. Ujaijah, Hadir, Pak. Julia Ayuni, Hadir, Pak. Luis, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Maisa, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad Aryan, Bapak, ya, ini Fania. Tadi saya hadir Pak, cuman sinyalnya lagi nggak ini. Fania siapa? Fania Cahyanti Saya ini. pakai punya Tena dulu. Oke, Iya, Fania Pak. Cahyanti kan? Iya, Pak. Saya mana tadi? Ini ya, Fajar Gemilang ya? Gemilang. Fajar ada nggak? Muhammad Fajar ada nggak? Nggak ada ya? Julvan? Hadir, Pak. Diem. Nazla Alifa? Hadir Pak. Nazwa? Hadir, Pak. Nugi? Hadir, Pak. Patricia? Hadir, Pak. Raffi Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Siva Nurjana? Hadir, Pak. Sultan Wafi? Hadir, Pak. Sarifah? Hadir, Pak. Tegar? Tegar ada? Hadir, Pak. Hadir. Ucu? Hadir, Pak. Winona? Hadir. Oke. Ngantuk. Muhammad. Oke, Akmal ada? Hadir, Pak. Albara? Hadir, Pak. Anissa Aura? Hadir, Pak. Dimas? Hadir, Pak. Ilham? Hadir, Pak. Irma? Hadir, Pak. Jafir? Hadir, Pak. Kiera? Hadir, Pak. Hairunisa? Hadir, Pak. Muhammad Deril? Hadir, Pak.
Nabila Aurora. Nabila Aurora ada? Hadir, Pak. Omar Faiz. Hadir Pak. Udah. Sapira Wafa. Hadir Pak. Sarah Azalia. Hadir Pak. Sarah Azara. Hadir Pak. Cindy Elia. Hadir Pak. Oke. Udah semua ya? Pak, maaf. Ya. Tadi yang Nadira, yang DKVA, tadi belum ke absen soalnya tadi mati lampu, Pak. Siapa? Nadira, DKVA. DKPA. Lagi lambat banget nih internet. Nadira Hasifah. Iya, Pak. Nadira. Ini ya. Ada lagi? Udah. Oke, jadi gitu ya. Masing-masing kan udah di ini ya, udah ada ininya, ada apa PJ-nya ya. Misalnya kelas A itu siapa PJ-nya? Kelas A PJ-nya siapa? Saya, Pak. Nabila. Nabila. Ya. Ini. Ya. Oke. Aduh, sinyal. Amat benar. Nah, ini kan Siana ini tolong di approve ya nanti ininya setiap pertemuan. Baik, Pak. Oke, kemudian berikutnya ini kelas A ya, kemudian kelas D. Tuh. Kelas B ya. Kelas B siapa ininya? Saya Pak. Siapa? Sarah Azalia Elba. Sarah mana nih? Ini. Iya. Oke. Oke, terang ya, udah Sarah Azalia Elba sebagai PJ-nya. Berikutnya yang C ya. Mana C? Nih. CT Winona ya? Iya. Winona. Oke, gitu ya. Tolong masing-masing PJ kelas masing-masing tolong di-approve monitoringnya. Oke. Oke, ada sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Cukup jelas ya apa yang jadi tugas yang harus Anda kerjakan? Ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Nggak ada yang ingin tanyakan kan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saat itu pertemuan malam ini ya, kita ketemu lagi di depan dengan waktu yang sama ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Tolong masukkan si PJ di approve ya. Ya,